Zaman akhir. Menurut Islam, zaman akhir mewakili suatu masa menjelang hari kiamat. Ketika akhlak Qur'ani mengemuka di seluruh dunia, Nabi Muhammad SAW telah menguraikannya dengan cukup terinci di dalam hadis-hadisnya. Sepeninggal Nabi, sejumlah ulama besar Islam menjelaskan lebih lanjut masalah ini. Semuanya mengungkapkan bahwa zaman akhir akan mencakup serentetan peristiwa. Pada tahap pertama zaman akhir, dunia akan mengalami kemerosotan akhlak akibat sejumlah sistem filsafat yang mengingkari Allah. Manusia menjauh dari tujuan penciptaannya, menyebabkan kehampaan rohaniyah dan keruntuhan akhlak yang parah. Setelah diterpa bencana besar, perang dan penderitaan, manusia akan mencari jawaban atas satu pertanyaan saja. Di manakah jalan menuju keselamatan? Tepat di saat keputusasaan itu, Allah menugaskan sosok rohaniyah untuk menyeru manusia keluar dari kekacauan dan menuju ke jalan yang benar. Dialah Al-Mahdi. Al-Mahdi berarti seseorang yang memimpin manusia ke kebenaran. Menurut hadis, mula-mula Al-Mahdi akan mengobarkan perjuangan di dunia Islam dan mengembalikan muslimin yang menjauhi intisari ajaran Islam kepada iman dan akhlak sejati. Dia mengemban 3 tugas mendasar pada tahap ini. Pertama, menyingkirkan sistem-sistem filsafat yang menolak Allah dan mendukung ateisme. Kedua, menghentikan praktek-praktek yang bukan bagian dari agama, namun disajikan seakan demikian, dan mengungkapkan serta melaksanakan ajaran Islam sejati menurut Al-Quran. Ketiga, membina perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan, serta menyelesaikan masalah-masalah sosial, mulai dari bangsanya sendiri, dan terus maju memperkuat seluruh dunia Islam secara politik dan sosial. Tahap-tahap zaman akhir dilukiskan cukup rinci oleh Nabi Muhammad di dalam hadis-hadisnya 1400 tahun yang lalu. Dan di dalam karya-karya para ulama Islam. Juga, pada masa kita ini, tanda-tanda zaman akhir sungguh sedang muncul, satu persatu. Karena tanda-tanda yang akan kita saksikan ini, mungkin terjadi terpisah pada satu atau lain waktu. Semuanya tampak seperti peristiwa amat biasa di permukaan. Namun, munculnya begitu banyak tanda satu persatu di dalam jangka waktu yang amat pendek, tak bisa dianggap sebagai kebetulan. Sinambungnya semua peristiwa yang diuraikan ratusan tahun yang lalu ini, tepat sebagaimana digambarkan, mengabarkan kepastian datangnya Al-Mahdi. Berhentinya sungai Efrat adalah salah satu tanda kedatangan Al-Mahdi. Sungai terbesar Turki, Sungai Efrat. Sungai ini menyaksikan sebuah kejadian besar di tahun 1975. Bendungan raksasa kebahan setinggi 210 meter memotong alirannya, dengan kata lain menghentikannya. Tanda yang ditunjukkan hadis Nabi telah terjadi. Hadis lain tentang hal ini mengatakan, Rasulullah SAW bersabda,
hari kiamat tak akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan menyingkapkan gunung emas yang mendorong manusia berperang. 99 dari 100 orang akan tewas di dalam pertempuran, dan setiap dari mereka berkata, mungkin aku satu-satunya yang akan tetap hidup. Mari kita renungkan ungkapan-ungkapan tertentu di dalam hadis ini. Hari kiamat tak akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan menyingkapkan gunung emas. Menurut pandangan bersama para penafsir hadis, pernyataan ini merujuk ke penghentian aliran sungai Efrat. Memang, di tahun 1975, pembangunan dam Keban benar-benar memotong dan menghentikan aliran sungai itu. Hari kiamat tak akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan menyingkapkan gunung emas. Berkat pendirian dam mirip gunung setinggi 210 meter ini, tanah di sekitarnya menjadi senilai emas. Karena alasan-alasan seperti dihasilkannya listrik, meningkatnya kesuburan akibat terkumpulnya air, dan kian mudahnya sarana pengangkutan. Hasil proyek pembangunan raksasa ini, yang dikenal sebagai Proyek Anatolia Tenggara atau GAP, mengungkapkan dengan jelas kebenaran ini. Daerah itu pun lalu merengkuh peluang ekonomi baru, pendapatannya meningkat dan pengangguran berkurang. Di sisi lain, suatu kabar yang baru-baru ini diliput media jelas menunjukkan kebenaran ungkapan yang digunakan di dalam hadis. Menurut kabar itu, foto-foto dari satelit membuktikan adanya timbunan emas di dasar sungai Efrat, dan itu bisa dilihat jika airnya ditahan. Yang mendorong manusia berperang. Ungkapan dalam hadis ini merujuk ke peperangan dengan banyak jiwa melayang. Para pemilik tanah di daerah itu menderita kerugian besar karena kekacauan yang berlangsung di dalam jangka waktu teror yang panjang di sana. Dan banyak orang kehilangan jiwanya. Pendeknya, pernyataan-pernyataan di dalam hadis terjadi satu persatu dan dialami tepat sebagaimana disabdakan.